Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Guru anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini kita masih sehat dan masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran online. Hari ini kita akan belajar matematika tentang operasi hitung pecahan. Namun sebelum kita mulai pelajaran kita, jangan lupa absen ke link yang sudah Ibu Guru bagikan. Dan yuk, mari kita berdoa dulu yuk sebelum kita mulai pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Assalamualaikum kawan-kawanku. Kita belajar yuk agar kita menjadi anak yang pintar. Jangan lupa kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Baik anak-anak, hari ini kita mau belajar matematika tentang operasi hitung pecahan. Nah, di sini Bu Guru tuliskan bagian 1 karena di bagian ini kita hanya mau membahas tentang penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang sama dan juga penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Terus di sini juga kita akan membahas tentang penjumlahan, pengurangan pecahan desimal dan juga pecahan campuran. Baik, untuk lebih jelasnya, yuk mari kita simak video Bu Guru kali ini. Apa itu pecahan? Pecahan biasa. Pecahan itu ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal. Nah, di sini yang Bu Guru menjelaskan tentang pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang berbentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bentuknya seperti ini anak-anak ya. A per B. A itu adalah disebut dengan pembilang, B itu disebut dengan penyebut. Pasti anak-anak masih ingat lah, ini kan pelajaran ini di kelas 4 juga kita sudah dapat, jadi kita mengingat kembali. Yang pertama kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan itu ada penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama, ada juga dengan penyebut yang berbeda. Nah, kalau dengan penyebut yang sama, bagaimana sih cara kita menjumlahkannya? Nah, caranya adalah dengan kita menjumlahkan pembilangnya saja karena penyebutnya sudah sama, jadi penyebutnya tetap. Terus bagaimana jika pecahan itu penyebutnya berbeda? Jika pecahan itu penyebutnya berbeda, ubah penyebut setiap pecahan menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya, lalu sesuaikan pembilangnya. Maksudnya adalah kalian ubah penyebutnya atau kalian samakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Setelah itu baru kalian sesuaikan pembilangnya. Nih, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di bawah ini. Contoh yang pertama atau contoh dari penyebut yang sama, 2 per 7 ditambah 4 per 7. Ini karena penyebutnya sudah sama, jadi yang kita jumlahkan hanya pembilangnya saja, yaitu 2 ditambah 4, ketemulah 6 per 7. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut dengan penyebut yang berbeda. Nah, penyebut yang berbeda contohnya 1 per 3 ditambah 1 per 2. Bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya, kita mencari dulu nih KPK-nya. KPK dari 3 dan 2 karena penyebutnya adalah angka 3 dan 2. Ketemulah angka 6 atau bilangan 6. Nah, setelah ketemu KPK-nya 6, kita sesuaikan pembilangnya. Untuk mendapatkan KPK atau penyebut 6 ini, 3 ini ternyata dikalikan berapa anak-anak? Dikalikan 2 ya. Karena penyebutnya dikalikan 2, jadi pembilangnya juga dikalikan. Iya, pintar sekali dikalikan 2. Jadi 1 per 2. Mohon maaf, 1 per 3 itu kalau kita ubah ya,
menjadi penyebut yang sama dengan penyebut angka 6 itu menjadi 1 kali 2 ditambah karena 2 ini untuk mendapatkan angka 6 2-nya dikalikan berapa? Oh iya, 2-nya dikalikan 3. Jadi pembilangnya juga dikalikan 3. Ketemulah 1 kali 2 per 6 ditambah 1 kali 3 per 6 sama dengan 2 per 6 ditambah 3 per 6 sama dengan 5 per 6. Nah, ini contoh gambarnya supaya kalian lebih jelas ya. Nah, untuk yang selanjutnya, mari kita lihat video ini supaya kalian lebih paham lagi. Nah, sampai sana tadi bisa dipahami ya. Kalau sudah, kita masuk di pecahan campuran. Pecahan campuran ini bentuknya yaitu A, contohnya ya. Bentuk pecahan campuran itu A, B per C dengan A, B, C bilangan bulat dan C tidak 0. Jadi A, B per C, A, B, C ini semua bilangan bulat dan C ini tidak 0. Nih, cara menjumlahkan pecahan campuran. Yang pertama, ubahlah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi pecahan campurannya kita ubah dulu nih ke bentuk pecahan biasa. Yang kedua, pastikan penyebut kedua pecahan sama. Jika berbeda, samakan penyebut terlebih dahulu. Jadi, kita pastikan dulu nih penyebutnya sama. Jika penyebutnya berbeda, seperti kayak tadi. Jadi, kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Terus langkah selanjutnya jumlahkan kedua pecahan. Setelah itu sederhanakan pecahan dan yang terakhir ubah kembali pecahan menjadi pecahan campuran. Contohnya ini 25 per 7 itu adalah contoh dari bentuk pecahan campuran ya. 25 per 7 ditambah 1 per 3. Cara penyelesaiannya karena kita ubah dulu nih pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita mengalihkan 2 dikalikan penyebutnya, setelah itu ditambahkan pembilangnya. Jadi 2 dikali 7 ditambah 5, ketemulah 19 per 7. Ini juga kita ubah ke pecahan biasa. 1 dikalikan 3, dikalikan penyebut, ditambahkan pembilang. 1 kali 3 ditambah 1 sama dengan 4 per 3. Setelah kita mengubah menjadi pecahan biasa, ternyata kita lihat di sini penyebutnya itu berbeda. Jadi kita harus samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 7 dan 3, yaitu 21. Nah, setelah ketemu KPK-nya, baru kita sesuaikan lagi pembilangnya. Ini 7
untuk dapatkan KPK 21 itu 7 dikalikan 3. Karena penyebutnya dikalikan 3, jadi pembilangnya juga dikalikan 3. Pembilangnya berapa anak-anak dari 19 per 7? Iya, betul sekali, angka 19. Jadi 19 dikalikan 3 sama dengan 57. Nah, ini 3 ini untuk mendapatkan 21 itu 3 dikalikan 7. Sehingga karena penyebutnya dikalikan 7, pembilang juga dikalikan 7. Berapa pembilangnya dari bilangan 4 per 3? Dari pecahan, dari pecahan 4 per 3? Iya, pembilangnya adalah 4. Jadi 4 ini dikalikan 7, ketemu 28. 57 per 21 ditambah 28 per 21. Sama dengan 85 per 21. Ini masih dalam bentuk pecahan biasa. Nah, setelah kita menjumlahkan, menyamakan penyebut, terus kita menjumlahkan, ketemu dalam bentuk pecahan biasa, langkah selanjutnya adalah apa tadi? Mengubah kembali menjadi pecahan campuran. Caranya bagaimana? 85 per 21 itu sama artinya dengan 85 dibagi 21. Ketemulah 4, 1 per 2. 85 dibagi 21, hasilnya 4. Tapi masih ada sisanya. Sisanya berapa? 1. Jadi makanya dia diubah menjadi 4, 1 per 21. Nih, cara lebih untuk cara panjangnya. Ini cara panjangnya nih. Bisa juga dengan cara seperti ini. Ini cara yang pertama, yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan dalam lembaran hijau ini ada cara yang kedua. Kalian tinggal pilih nih, menurut kalian mana yang lebih mudah. Kalau cara yang kedua ini, kita jumlahkan dia, tapi kita pecah dia, pecah-pecahan tersebut. Kayak ini 25 per 7 itu kita ubah menjadi 2 ditambah 5 per 7 ditambah 1 ditambah 1 per 3. Nah, ini kita pisahkan, ini yang pecahan untuk bilangan bulat biasa dengan pecahan. Kita pisahkan 2 ditambah 1 ditambah 5 per 7 ditambah 1 per 3. Jadi ini kita mengelompokkan ya, kita mengelompokkan sesuai dengan bentuk bilangannya. Yang ini pecahan dikelompokkan dengan pecahan, yang ini bilangan bulat biasa dikelompokkan dengan bilangan bulat biasa. Nah, tinggal kalian mau yang mana nih? Lebih mudah yang cara pertama atau cara yang kedua? Baik anak-anak, sampai di sini bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan ke Ibu Guru via WA chat atau bisa langsung telepon ke Ibu Guru. Nah, kalau kita sudah masuk penjumlahan pecahan campuran, kita masuk lagi ke penjumlahan pecahan yang selanjutnya, yaitu pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal merupakan pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Bagaimana cara menjumlahkannya? Yang pertama, letakkan angka sesuai nilai tempat, luruskan tanda komanya. Jadi yang perlu kalian ingat adalah tanda komanya itu harus diluruskan. Nah, cara menjumlahkannya itu dengan menggunakan susun ya, cara bersusun supaya lebih mudah. Tapi ingat, tanda komanya harus kalian luruskan. Nih, contohnya 0,15 ditambah 0,642. Ya, kita luruskan dulu komanya, baru kita tambahkan dengan cara bersusun pendek. Ketemulah 0,792. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kalau kita sudah selesai menjelaskan tentang penjumlahan pecahan desimal, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita simak video ini.
Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, yang selanjutnya yaitu penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Maksudnya itu campuran ya, campuran. Ada penjumlahan desimal, penjumlahan pecahan biasa, penjumlahan pecahan campuran. Caranya bagaimana? Caranya ubah dulu semua pecahan menjadi bentuk pecahan yang sama. Contohnya, ini adalah contoh persen dengan pecahan biasa. 25% ditambah 1/2. Cara yang pertama kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa ya. Nah, kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. 25% itu sama dengan berapa anak-anak? Kalau kita mau ubah dia menjadi bentuk pecahan biasa? Iya, 25/100. Kalau kita sederhanakan lagi, 25/100 itu bisa menjadi 1/4. Sehingga 1/4 ditambah 1/2 sama dengan 24 ditambah 1/4. Sama dengan 3/4. Kok ini 1/4 ditambah 2/4 ditambah 1/4? Iya, karena kita apa anak-anak ya? Kita menyamakan penyebutnya. Ini mohon maaf, ini sebetulnya terbalik ini. Harusnya 1/4-nya dulu di depan ini. 1/4 ditambah 2/4. Ini 2/4 itu didapat dari mana? Ini didapat dari 1/2 dikalikan 2. Kenapa dikalikan 2? Karena kita mencari KPK. KPK dari 4/2 ini ketemunya 4. Ini kebalik, ini mohon maaf ya. Nah, kalau kita bisa mengubahnya menjadi bentuk pecahan biasa, kita juga bisa mengubahnya menjadi bentuk persen. Tinggal kalian pilih. Kan caranya tadi untuk menjumlahkan berbagai bentuk pecahan, itu kita harus menyamakan dulu atau mengubah menjadi pecahan yang sama. Nah, yang pertama tadi kita mengubah menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, yang kedua ini kita ubah nih menjadi bentuk persen. 25% ditambah 1/2. 1/2 itu sama dengan berapa ya kalau mau dijadikan persen? Ya, 1/2 itu bisa dijadikan persen itu menjadi 50%. Betul, 50% atau 50/100. Jadi kalau setelah kita tambahkan 25% ditambah 50% sama dengan 75%. Tinggal kalian pilih. Kalau misalnya kalian menemukan bentuk soal yang seperti ini, kalian bisa mengubahnya menjadi pecahan biasa atau kalian bisa mengubahnya menjadi persen. Nah, kalau kita sudah paham tentang penjumlahan pecahan biasa, penjumlahan pecahan campuran, penjumlahan pecahan desimal, dan juga penjumlahan berbagai bentuk pecahan, yuk mari kita masuk di pengurangan pecahan. Pada dasarnya pengurangan pecahan itu caranya hampir sama dengan penjumlahan pecahan ya. Hanya saja kalau tadi itu kita tambahkan, sekarang kita kurangi. Ini contoh pengurangan pecahan biasa. Ini karena penyebutnya berbeda, tentunya kita harus menyamakannya terlebih dahulu. Masih ingat kah menyamakan penyebut dengan cara bagaimana? Iya, dengan cara mencari KPK-nya. Setelah itu diapakan? Disesuaikan pembilangnya. Ini yang sudah disesuaikan pembilangnya. 5/6 dikurang 2/4 sama dengan 10/12 dikurangi 6/12. 12 diambil dari mana? KPK dari 6 dan 4. 10 dari mana? Karena penyebutnya menjadi 12, 6 ini dikalikan berapa untuk dapatkan 12? Dikalikan 2. Karena penyebut dikalikan 2, jadi pembilangnya dikalikan berapa anak-anak? Kalikan 2. Menjadi 10/12. Yang ini juga ya. Jadi hasilnya ketemunya 4/12. Atau bisa juga karena ini pecahannya masih besar, jadi kita sederhanakan lagi. 4/12 bisa kita sederhanakan menjadi 1/3. Dengan cara diapakan? Dibagi pintar. Ini adalah contoh
pecahan campuran. Cara menyelesaikannya, ubah dulu ke pecahan biasa, setelah itu samakan penyebutnya, lalu kurangkan. Setelah itu ubah kembali menjadi pecahan campuran. Bisa juga kita dengan cara yang kedua tadi. Misalnya 3/4/5 dikurang 2 1/2. Kita kelompokkan ya, kelompokkan sesuai dengan bilangannya. Menjadi 3 dikurang 2, dikurang 4/5, dikurang 1/2 seperti yang tadi. Itu nanti hasilnya juga akan ketemu sama. Nah, setelah pengurangan pecahan campuran dan pecahan biasa, yuk kita masuk di pengurangan pecahan desimal. Caranya masih sama. Kita susun dulu. Setelah susun kita urutkan tanda komanya. Ingat ya, dalam kita menjumlahkan ataupun mengurangi pecahan ataupun bilangan dengan cara bersusun, itu kita mulai dari mana? Belakang apa depan? Iya, dari belakang. Nih, sehingga ketemu seperti ini. 0,75 dikurangi 0,52 sama dengan 0,23. Nih, kalau ini kan di belakang komanya masih sama, ada 2 angka atau per seratusan ya. Ini kan sama nih, kalau ini sama. Nah, ini nih beda. Ini 0,8 di belakang komanya 1 angka dan 0,25 di belakang komanya 2 angka. Jadi penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya seperti ini. Kita tetap urutkan komanya, jangan kita urutkan bilangannya, tapi kita urutkan komanya. Nah, setelah kita urutkan komanya, kita kurangi dari belakang. Ini kan tadinya di sini nggak ada nih. Karena di sini nggak ada, jadi kita pinjam. Sistem pinjam di depannya. Masih ingat ya cara ini kalian? Tentu masih ingat ya. Pengurangan bilangan ini kan kita sudah pelajari dari kelas 2. Nah, baik anak-anak. Sampai di sini sudah paham apa belum? Mudah-mudahan penjelasan Bu Guru bisa kalian pahami ya. Nah, mari kita lihat video ini untuk lebih jelasnya lagi. Nah, kira-kira sampai ini sudah bisa dipahami ya tentang pengurangan pecahan biasa, pengurangan pecahan campuran, dan juga pengurangan pecahan desimal. Nah, sama seperti yang penjumlahan tadi, kita masuk di materi yang selanjutnya, yaitu pengurangan berbagai bentuk pecahan. Caranya apakah sama dengan penjumlahan? Iya, sama. Caranya kita ubah dulu menjadi pecahan yang sama. Nih, kayak ini contohnya adalah bilangan pecahan desimal dan juga persen. 0,75 dikurangi 50% sama dengan berapa? Kita samakan dulu. Nah, ini kita mau ubah menjadi desimal. 50% itu sama dengan 50/100 atau 0,5 atau 0,5. Jadi
0,75 dikurangi 0,5 ketemunya 0,25. Yang kedua, cara yang kedua kita ubah menjadi persen. 0,75 itu sama dengan 75%. Ingat, kalian masih ingat nggak anak-anak? Kalau 0 di belakang koma, kalau di belakang koma itu ada 2 angka, itu berarti bilangan per seratusan. Kalau 1 angka, kalau 3 angka, iya, jadi kalian bisa sebutkan sendiri. Setelah kita ubah menjadi bentuk persen, 0,75 ini menjadi 75% dikurang 50% sama dengan 25%. 25% nilainya sama dengan 0,25 ini. 0,25 pecahan desimal ini dengan 25% ini nilainya sama. Nah, kita masuk di materi yang terakhir, yaitu menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Contohnya nih, ada soal cerita. Mita mempunyai pita merah dan biru. Panjang pita merah 5/8 meter. Panjang pita biru 1/2 meter lebih panjang dari pita merah. Berapa panjang sebuah pita Mita? Nah, kira-kira menurut kalian kalau kita lihat ini dari soal cerita ini bentuknya pengurangan atau penjumlahan pecahan ya anak-anak ya? Iya, mari kita lihat penyelesaiannya. Ternyata ini bentuknya adalah penjumlahan pecahan. Karena panjang pitanya itu 1,5 meter lebih panjang dari pita yang merah. Nah, coba lihat. 5/8 ditambah 1/2. Sama dengan ini panjang pita biru ya. Panjang pita biru. Karena kan tadi panjang pita biru itu 1/2 meter lebih panjang dari pita merah. Panjang pita biru itu 5/8 ditambah 1/2 sama dengan 5/8 ditambah 4/8. Ini ingat, ini di sini Bu Guru sudah samakan penyebutnya sehingga ketemu 1/8 meter. Ini adalah bentuk sederhana atau bentuk penyederhanaan dari 9/8. Setelah itu kita cari lagi panjang seluruh pitanya. Panjang pita merah 5/8 ditambah panjang pita biru 9/8. Itu sama dengan 14/8 sama dengan 7/4 atau kita sederhanakan menjadi 1/3/4. Jadi panjang seluruh pita Mita adalah 1/3/4 meter. Nah, ini caranya kalau kita mau menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam bentuk soal cerita. Itu kita harus baca dulu seluruh ceritanya, teksnya, terus kita pahami betul ini bentuknya penjumlahan atau pengurangan. Baru kita bisa menyelesaikannya. Nah, ini contoh lagi. Contoh pecahan desimal. Seorang mendaki sebuah gunung dengan ketinggian 8,848 km. Pada pendakian pertama, ia berhasil mendaki hingga 3,78 km di atas permukaan air laut. Pada pendakian yang kedua, ia berhasil mendaki sejauh 2,5 km lebih tinggi dari pendakian pertama. Nah, berapa kilometer lagi nih hingga ia dapat mencapai puncak gunung pada pendakian kedua? Kira-kira penyelesaiannya bagaimana ya? Ini penjumlahan apa pengurangan ini anak-anak? Iya, betul sekali. Ini adalah penyelesaiannya. Jadi ketinggian pada pendakian yang kedua itu 3,78 ditambah 2,5 karena pada pendakian yang kedua ia berhasil mendaki sejauh 2,5 km lebih tinggi dari pendaki pertama. Sedangkan pendaki pertama itu 3,78 sehingga untuk pendaki kedua itu 3,78 ini ditambah 2,5 ketemulah 6,28 km. Nah, selisih ketinggian dari keduanya yaitu 8, atau 8,848 ini dari ketinggiannya gunungnya ya, ketinggian keseluruhan
dikurangi ketinggian pendaki yang kedua, sehingga ketemu 2,568 km. Jadi si pendaki ini harus mendaki sejauh 2,568 km lagi untuk mencapai puncak gunung. Nah, kira-kira sampai sini mudah-mudahan anak-anak sudah paham semua ya. Untuk lebih paham lagi, yuk kita kerjakan latihan-latihan yang ada di buku kalian. Kalian bisa mengerjakan latihan 1 halaman 6, latihan 2 halaman 8, dan latihan 3 halaman 10. Nanti kalau sudah selesai, kalian kirim ke Bu Guru dalam bentuk PDF ya. Waktu pengerjaannya bukan 1 hari ya anak-anak ya. Jadi Bu Guru tunggu video tunggu tugas kalian selama 3 hari. Jadi paling lambat atau tidak ya hari Selasa kalian sudah bisa kumpulkan ke Ibu Guru. Baik anak-anak, sekian pembelajaran dari Ibu Guru. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti penjelasan Ibu Guru yang singkat tadi. Apabila masih ada pertanyaan, kalian bisa langsung telepon Bu Guru atau kalian bisa chat Bu Guru. Sekian pembelajaran dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.